Baik, itu tadi wa yurja'u fil qabri. Nah, setelah jenazah tadi itu disambut dan dibaringkan di dalam kubur. Dibaringkan di dalam kubur. Ba'da ayu amma qaqamatun wa bastun. Setelah kubur itu betul-betul sudah dalam. Seberapa dalam si kuburan itu? Nah, seberapa dalamnya katanya ba'da ayu amma setelah didalamkan setinggi orang berdiri dan ditambah 1 hesta. Nah, kira-kira 2 meter. Saya tidak tahu sekarang ini berapa meter kira-kira makam yang biasa gali tukang penggali makam kita di sini berapa meter kira? Apakah cukup 2 meter atau tidak? Cukup 2 meter ya, alhamdulillah. Kalau 2 meter terusnya sudah bagus gitu kan. Ya, ini katanya di sini ba'da ayu amma qammatun wa basqutun. Jadi setelah didalami, setelah digali setinggi orang berdiri, kalau dia berdiri di makam itu ya kan, ditambah dengan 1 hesta ini ke atas, nah kira-kira segitu tingginya. Kira-kira ukuran yang normal barangkali sekitar 2 meter. Itu tadi, kok dalam niat, pahala Ustaz galiannya, nah itu tadi kan, kita untuk berkorban kepada keluarga kita, apalagi orang-orang kita cintai, seharusnya kita ngambil yang terafdal, yang paling utama, gitu kan. Warisan yang ditinggalkannya banyak kita kan, untuk mengorbankan sebagian hartanya saja kita pelit. Nah, itu akhirnya kita termasuk orang yang tidak berterima kasih barangkali kepada orang-orang yang sudah berkorban kepada kita sepanjang hari. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita nanti misalnya terkena musibah misalnya, ini menjadi catatan bagi kita. Ya kan? Kita pesan kepada tukang penggali kubur itu, saya minta ya kan, makam digali 2 meter. Nah, berapa? Kalau Bapak biasanya gali berapa meter? 1,5, dapat segini. Ini saya tambah. Sanggup dah? Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini afdolnya. Ya. Tapi kalau wajibnya saja sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau diperkirakan mayit itu ketika dimakamkan kemudian tidak mungkin lagi diganggu binatang buas misalnya, dan tidak mengeluarkan bau dari keluar, itu sudah cukup. Tapi itu tadi, kita mau cari yang afdolnya, ya kan? Karena yang kita kubur ini adalah manusia yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah daripada makhluk Allah yang lain, apalagi keluarga kita, gitu kan? Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian kedalamannya. Wala yubna alaihi. Nah, ini, dan tidak boleh dibangun di atas kuburan, jangan dibangun. Nah, ini yang kalau kita lihat pemakaman itu hampir semua orang membangun kuburan-kuburan itu. Tidak boleh dibangun, apalagi itu adalah tanah wakaf, kecuali tanah pribadi. Kalau tanah pribadi pun hukumnya makruh saja. Tapi kalau tanah wakaf tidak boleh membangun ini di semen. Ada yang apalagi dibuat pula atapnya di situ gitu kan, ditembok pula. Ini tidak boleh, ya kan? Nah, tidak boleh, wala yubna alaihi, tidak boleh dibangun atasnya. Jadi bagaimana untuk menandakan bahwa dia ini tadi wa yusattaq tadi ya, wa yusattahu, dan ditinggikan sedikit sekitar mungkin berapa, 2 jengkal lah barangkali, sebagai penanda itu adalah makam. Itu boleh, ya kan? Ditinggikan kuburannya itu, ya, dikasih kerikil mungkin gitu kan. Nah, tapi tidak boleh yubuna, tidak boleh dibangun. Nah, ini umumnya semua itu di pemakaman umum itu dibangun semua. Katanya supaya tahu mana makamnya, tahu lah kita makamnya kalau sudah ditinggikan begini, dikasih tiang di situ kan, dibuat namanya. Nah, ada alasannya kita harus bangun itu, apalagi tanah wakaf. Ini kan tanah wakaf semua itu kan. Nah, ini
Saya tidak tahu apakah yang bangun itu tahu apa tidak mereka membangun itu. Tidak boleh dibangun. Kalau namanya tidak boleh berarti berdosa. Itu namanya itu kan. Bangun kuburan tidak boleh. Wala yujas wala yuhassos katanya di sini. Tidak boleh dikeraskan. Ini kan bahasa zaman dulu ini belum ada semen. Jadi dulu itu dicampur pasir dengan kapur supaya keras. Nah itu tidak boleh. Kuburan itu dikeraskan. Apalagi sekarang semen. Lebih keras apa lagi? Nah kalau dulu itu pengerasnya itu hanya kapur dengan pasir. Jadi dia keras jadinya itu kan. Kira-kira wala yuhassos. Nah ini kira-kira yang tidak boleh diperlakukan kepada makam itu. Tapi sayangnya banyak orang kadang-kadang apa tidak tahu atau tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu, ya. Kemudian apa lagi? Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit. La ba'sa, tidak mengapa atau boleh menangisi mayit. Boleh. Kadang-kadang ada pula orang anaknya nangis, keluarganya nangis. Tidak usah nangis. Yang sana boleh menangis, gitu kan? Boleh menangis. Siapa yang tidak tangis ketika orang yang disayanginya, orang yang dicintainya meninggalkan dia? Siapa yang tidak kehilangan? Boleh menangis. Nangisnya sekuat-kuatnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, jadi kadang-kadang ada yang kelewatan pula ustaz-ustaz, kan? Tidak usah nangis. Kemana pula ada usah nangis? Orang punya perasaan, ya kan? Ya, orang punya perasaan, punya sedih, gitu kan? Orang tua kita, misalnya, siapa tidak nangis? Nabi Muhammad SAW sendiri pun ketika meninggal anaknya, dia menangis, menetes air matanya. Saya tidak menetes. Kalau ada orang yang keluarganya meninggal kemudian dia ketawa ketiwi, itu barangkali sudah stres barangkali itu kan, tidak normal lagi tuh. Nah, bagaimana Wak? Iyalah, inilah tadi adik kau ini tadi itu dia lagi main-main aja dia meninggal saja dia. Aduh, ini barangkali perasaannya itu sudah tidak normal lagi barangkali seperti itu. Kalau orang yang normal itu orang yang ketika ditinggal orang yang dicintainya pasti hatinya sedih, ya. Dan sedih itu dia ungkapkan dengan tangis, tidak apa-apa. Itu Islam itu luar biasanya gitu kan. Tidak melanggar fitrah manusia. Manusia itu ketika sedih ya menangis. Itu. Yang tidak boleh apa? Min ghairi nauhin. Tapi tidak boleh meratap. Nah, itu yang tidak boleh. Meratapi tidak boleh. Dibangkitnya lah semuanya. Ini segala macam dia cerita, tidak boleh. Menyebut-sebut perjalanan hidup almarhum ini gitu kan. Kadang-kadang dia nyalahkan pula. Apa kamu dulu kan kenapa dia manggil saya, kenapa tidak cepat ini, kalau ini bisa saya atasi sendiri misalnya gitu kan. Itu tidak boleh, menangis saja. Gitu kan, menangis sambil kita menyadari bahwa musibah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenazah ini dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cepat-cepat kembali kepada hakikat itu, kepada keyakinan itu, hati kita akan terhibur sendiri bahwa almarhum ini asalnya dari Allah. Maka dia pun pasti akan kembali kepada Allah. Saat ini dia dipanggil oleh yang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih memikirkan menyesali, coba kemarin begini, coba begitu, coba dibawa ke rumah sakit Siloam, coba dibawa ke rumah Jakarta, mungkin belum bisa. Nah, ini adalah hembusan-hembusan yang dilakukan oleh syaitan dari dalam pada diri kita, ya kan? Supaya kita terus-menerus bersedih, supaya terus-menerus kita tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak boleh itu adalah meratapi mayit, tidak boleh. Wala syaqi thawbin, dan tidak boleh pula mengkoyak-koyak pakaian. Saking dia sedihnya, misalnya baju dirobeknya, misalnya kan, kopiahnya dirobeknya, ya. Mungkin ada satu hal mungkin yang dia sesali ketika almarhum mungkin sebelum meninggal dia berharap seperti ini,
kamu begini, lalu anak ini mungkin atau kerabat ini mungkin tidak mengindahkannya, sehingga dia menyesali dirinya. Saking sesalnya dia robek pakaiannya, dia robek misalnya pecinya segala macam, itu tidak boleh. Yang hanya boleh hanyalah menangis. Menangis saja yang boleh. Ya. Apalagi ngentak-ngentak, ninju dinding segala macam, nerjang jendela misalnya segala macam, itu tidak boleh. Jadi kalau ada misalnya ahli musibah yang seperti ini, itu dilarang, tidak boleh, ya kan? Saking kesalnya misalnya seperti itu kan. Saya ada ketemu juga itu, ketika ada seorang meninggal, anaknya itu rupanya sebelum meninggal dinasih orang tuanya, kau begini. Ternyata apa yang dinasih orang tuanya itu tidak dilakukannya, tidak dilaksanakannya. Beberapa hari sudah itu orang tuanya meninggal dan dia masih belum lakukan apa yang dinasihatkan orang tuanya. Begitu sampai ke sana, begitu dia menyesali dirinya, gitu kan? Begitu menyesali dirinya, akhirnya pingsan. Saking sesalnya, barangkali dia tidak bisa menahan amarah dari dalam itu. Jadi amarah tidak boleh kita perturutkan, apalagi kita perlakukan kepada yang tidak baik tadi ya. Oke, wala syakin. Kemudian wa yu'azzu ahlahu ila thalathati ayamin min dafnihi, dan diberikan takziah. Jadi kalau orang meninggal diberikan takziah kepada keluarganya selama 3 hari. 3 hari ini. Kenapa hanya 3 hari? Kalau nanti sampai sebulan kita takziah lagi, itu namanya mengungkit kesedihan orang. Gitu kan? Bukan takziah lagi namanya. Kalau kita kenapa? Kemana? Ada yang kemarin yang meninggal ini. Tapi jangan dalam rangka takziah, silaturahim saja. Gitu kan? Jangan dulu sudah sebulan misalnya, nah kami datang ini teringatnya keluarga di rumah ini yang meninggal lah. Orang sudah hampir hilang kesedihannya itu hanya bangkit kembali. Maka tidak boleh lebih dari 3 hari takziah. Takziah itu artinya apa? Takziah itu artinya menghibur, dari azza, menghibur orang yang sedang kemalangan. Ya kan? Menghibur, bagaimana menghiburnya? Dia mengingatkan dia bahwa kita semuanya ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini hanyalah menjalankan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sebagai pemilik, kapanpun dia kehendaki, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang terkena musibah itu ingat kembali tentang bagaimana takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus menerima. Senoknya. Karena Bapak Ibu sekalian, terkadang kita yang tahu ini pun kadang-kadang ketika sampai kepada giliran kita dapat musibah, itu kadang-kadang lupa semua itu. Yang ada dalam hati kita hanyalah kesedihan semata. Makanya perlu orang lain datang kepada kita, mengingatkan kita, menghibur kita, gitu kan? Nah, jangan dibiarkan saja dia termenung sendiri di situ kan, ngobrol di sana. Yang banyak kadang-kadang datang ke sana tapi banyaknya ngobrol. Seharusnya datanglah, katakan, sampaikan sepatah 2 kata kepada ahli musibah. Datang ke tempat meninggal, merokok, ngobrol, bahkan yang lebih sedih lagi, di tengah-tengah ngobrol ketawa ketimi pula di sana. Ya kan? Di tempat musibah itu. Nah, ini adalah kurang adab namanya itu. Jadi jangan sampai kita di tempat musibah itu menunjukkan perilaku yang tidak sejalan dengan apa yang dirasakan oleh ahli musibah. Nah, sekarang prihatin itu, ya kan? Bukan Pak prihatin itu, bukan. Kadang-kadang kita miris ya. Kadang-kadang di tempat musibah itu kan duduk di pojok sana, duduk di pojok situ, sambil ngobrol ketawa ketiwi pula di pojok ini. Padahal di rumah itu ada musibah sedang berubah. Ini harus kita tahan itu. Janganlah kira-kira kita mengumbar kalimat-kalimat yang membuat orang gelak tawa dalam di ahli musibah itu. Ya kan? Bagaimana perasaan ahli musibah misalnya? Dia sedang sedih, kemudian dia lihat di halaman itu orang sedang ketawa ketiwi. Kan tidak cocok seperti itu kan? Nah, seharusnya kita menyampaikan takziah kita ke ahli musibah, kita ingatkan bahwa ini semua adalah qadar dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima oleh siapapun dia. Gitu kan? Dan kita bacakan barangkali kalau sempat kulhu, baca Yasin, kita doakan almarhumah.
Itu semuanya adalah dalam rangka takziah. Nah, jadi kita membaca Yasin, membaca Qul Huwallahu segala macam itu adalah dalam rangka takziah. Kenapa? Karena orang yang membacakan doa, membacakan bacaan-bacaan, ya kan? Ini adalah untuk mempererat amal kebaikan dari almarhum dan almarhum itu. Tentunya kalau ahli musibah melihat banyak orang yang menyampaikan doa, banyak orang menyampaikan bacaan-bacaan kepada almarhumah, dia pun akan senang gitu kan, mudah-mudahan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan almarhumah itu bahagia di alam barzakh. Jadi wa yu'azzu ahluhu ila salasti ayyam. Jadi 3 hari saja batasnya kalau takziah. Min dafni dihitung dari sejak pemakamannya, bukan dihitung dari sejak meninggalnya. Kadang-kadang kan meninggal pagi ini, kadang-kadang ada atau masih besok pagi baru dimakamkan gitu kan. Terhitungnya takziah itu sejak dia dimakamkan, bukan terhitung sejak meninggalnya, bukan, sejak dimakamkan. Bindap nih. Kemudian yang terakhir, wala yudfanu itnani fi qabarin. Tidak boleh memakamkan 2 orang dalam satu kubur. Ya kan? Payah tanah sekarang, bisa lagi sudah biar murah 2 orang meninggal, satu aja lah kuburnya, tempet saja lah di situ. Tidak boleh. Illa kecuali kayak tsunami dulu di Aceh gitu kan. Itu satu liang itu kadang-kadang 50 jenazah karena darurat tadi. Jadi kalau darurat boleh, tidak. Ini kira-kira apa itu? Ya, Palestina itu udah telap lagi. Kalau misalnya nunggu satu-satu kapan dimakamkan? Nunggu makam itu aja udah busuk pula yang itu kan. Nah, sama dengan waktu Covid zaman kemarin itu kan, puluhan orang sekali diangkut itu, bahkan ratusan di Jakarta itu kabarnya itu kan. Nah, itu kalau sudah darurat itu Islam itu membolehkan, yang haram itu jadi boleh. Nah, itu kira-kira kalau sudah darurat. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, barangkali ini sudah habis tentang jenazah dan ini sudah habis tentang bab sholat kita dari awal. Jadi kan rukun Islam itu 5 gitu ya. Nah, kita mengkaji ini mulai dari sholat dan yang berhubungan, taharah segala macam sudah selesai. Minggu yang akan datang atau malam Sabtu yang akan datang sudah masuk kitabuz zakat, yaitu pembicaraan tentang zakat. Jadi tentang ibadah sholat dan segala yang berhubungan dengannya sudah selesai, alhamdulillah. Ke depan insyaallah masuk ke babuz zakat. Nah, ini kajian ini mengikuti dengan rukun Islam kita itu. Rukun itu kan artinya ajaran pokok ya, ajaran pokok Islam kita itu kan mulai dari sholat syahadat, kemudian sholat gitu ya, kemudian yang ketiga nanti zakat, kemudian puasa dan haji. Nah, sudah selesai semua, maka kitab ini pun akan tamat insyaallah.